Selamat siang, saya Nio Helen, Ketua DPD Iwo Indonesia, Kota Bekasi. Hari ini akan diskusi dengan Bapak Kompes Pol Hengki, Kapolres Kota Bekasi Metro. Mohon izin Pak, saya ingin menanyakan sinergitas budaya dan kerjasama kepolisian yang profesional untuk di Polres Bekasi. Contohnya, misalnya, bagaimana pandangan Bapak tentang setelah COVID kemarin, program untuk keamanan ini bagaimana nih yang di Kota Bekasi, Pak? Ya, Mas Nio, perlu saya informasikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Bekasi, hampir lebih dari 2 tahun sampai dengan hari ini, pandemi COVID belum berakhir. Oleh karenanya, dengan belum berakhirnya pandemi COVID tersebut, kepada kita semua, khususnya warga masyarakat Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi, dengan Polres Metro Bekasi, dengan instansi lain seperti Kodim 0507 Bekasi, kita selalu terpadu, bahu-membahu, kerjasama khususnya untuk pemerintah Kota Bekasi bersama Polres Metro Bekasi Kota dan Kodim, tentu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, bahu-membahu mengatasi permasalahan yang sudah lebih dari 2 tahun, yaitu terutama pandemi COVID. Pada masa pandemi COVID yang tinggi-tingginya pada tahun 2020, 2021 dan sekarang 2022 ini, tentu berbagai macam pertumbuhan ekonomi kita mengalami tekanan yang luar biasa. Di samping itu pula kehidupan sosial masyarakat dalam melakukan aktivitas kegiatannya, baik bekerja, mencari nafkah, semua menjadi terkendala. Oleh karenanya di tahun 2022 pandemi COVID yang semula bisa terkendali, harapannya kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Yang pertama, apa yang menjadi petunjuk dari pemerintah agar kita taat terhadap protokol kesehatan sehingga pandemi ini bisa terkendali. Dan tentu dengan pandemi COVID ini bisa terkendali, tentu pertumbuhan ekonomi, segala efektivitas, segala aktivitas kehidupan sosial masyarakat, pedagang kaki lima, tukang ojek yang buka warung, pertokoan, pusat perbelanjaan, itu semua akan hidup kembali sebagaimana sebelum ada pandemi COVID itu. Secara umum, sekali lagi Mas Nio, situasi Kamtibmas di masa pandemi COVID dan sampai dengan hari ini di Kota Bekasi sangat aman dan kondusif, berkat kerjasama baik dari pemerintah dan instansi terkait bersama Polres Metro Bekasi Kota dan seluruh lapisan warga masyarakat. Gitu. Terima kasih Pak. Kita menanyakan bagaimana cara Bapak untuk memotivasi jajaran di bawah Bapak untuk menangani, contohlah, apalagi sekarang kan ada yang begal-begal anak-anak muda, bagaimana Pak untuk mengatasi ini Pak? Dalam mengatasi situasi Kamtibmas atau gangguan Kamtibmas yang ada, pada prinsipnya di Kota Bekasi ini hal-hal yang menonjol sifatnya seperti adanya kasus-kasus tawuran, tawuran, balap liar, kenakalan-kenakalan remaja seperti termasuk tindak pidana pencurian, yang pasti dari adanya ancaman-ancaman gangguan Kamtibmas yang ada, terutama tawuran, ini sudah kita bisa mapping, Mas Nio, ya. Dari kelompok-kelompok adik-adik kita remaja yang tergabung, yang bergabung, misalnya di dalam klub sepeda motor. Tentu langkah-langkah kami Polres Metro Bekasi Kota bekerja sama dengan pihak-pihak dinas pendidikan maupun sekolah-sekolah. Kita selalu bekerja sama dengan dinas pendidikan maupun pihak sekolah yang ada, baik dari tingkat SD, termasuk dari TK sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Di sini kita melakukan kerjasama di bidang peningkatan kedisiplinan para remaja yang masih duduk di sekolah, baik di SD, SMP, bahkan SMA sampai perguruan tinggi ini. Kita menjadi IRUP, inspektur upacara di sekolah-sekolah, dengan melakukan himbauan-himbauan tentang Kamtibmas, kesadaran masyarakat tidak menggunakan narkoba, kenakalan-kenakalan remaja seperti balap liar. Di samping menjadi inspektur upacara di sekolah,
kita juga melakukan intervensi, Mas. Intervensi dari aparat kepolisian sampai dengan Babin Kamtibmas kita, baik dari Polres maupun di Polsek jajaran, kita turun ke lapangan dengan mengintervensi kepada anak-anak remaja yang berpotensi melakukan aksi tawuran dengan berdalih mereka tergabung dalam kelompok klub sepeda motor. Nah, ini yang paling anak remaja antara umur 14 tahun sampai 17 tahun Ya, ini yang paling rawan tawuran. Ya. Karena mereka eksis dalam pergaulan, dalam kelompok kecil, ada antara kira-kira 10 sampai 15 orang bahkan sampai 20 orang dalam ikatan klub motor. Nah, ini kita sudah kita mapping dan kita melakukan intervensi, kita jumpai, kita datangi, kita sambangi, kita kunjungi ke rumahnya, kedua orang tuanya kita jumpai, kita sampaikan bahwa putranya bergabung dalam klub motor yang ini berpotensi lebih banyak hal yang negatifnya dibanding hal yang positifnya, terutama mengantisipasi tawuran. Kalau balap liar, Mas, salah satu yang dulu kita khawatirkan balap liar seperti di Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya, kucing-kucingan, kejar-kejaran dengan aparat kepolisian Polres dan Polsek. Kalau sekarang alhamdulillah selama 7 bulan kami di sini, alhamdulillah balap liar itu sudah bisa hampir hilang sama sekali ya. Karena apa? Dengan programnya Bapak Kapolda, adanya street race yang sudah digagas oleh Bapak Kapolda, kami sebagai Kapolres jajaran ini menindaklanjuti juga dengan kegiatan street race yang ada, yaitu kita siapkan khusus di Kota Bekasi. Kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi, terutama Dinas Perhubungan serta rekan dari IMI Kota Bekasi. Kita sedang menyiapkan lokasi tempat latihan para adik-adik kita yang hobi melaksanakan balapan liar, terutama balapan yang tidak pada tempatnya di jalan yang bisa menimbulkan kecelakaan bagi pengendara lainnya. Terutama kita siapkan, sedang dikerjakan untuk paling tidak untuk mereka latihan di perumahan Vida di Bantar Gerbang. Gitu, Mas Nio. Terus ini Pak, apa menurut Bapak perlu nggak kerjasama dengan elemen-elemen masyarakat? Sangat. Yang seperti LSM, Ormas, dengan bahkan media, Pak. Perlu saya sampaikan, Polres yang sangat terbatas jumlah personilnya, sarana prasarannya. Tentu di dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif di Kota Bekasi untuk mendukung program pembangunan oleh pemerintah Kota Bekasi, tentu modal utama adalah Harkamtibmas. Keamanan ketertiban masyarakat harus terjamin, ya, tidak ada gangguan dari berbagai macam permasalahan, sehingga pemerintah kota dapat membangun, tentu didukung dengan situasi aman dan kondusif di Kota Bekasi. Polres Metro Bekasi Kota tidak bisa bekerja sendiri, tentu sangat perlu dukungan dari pihak pemerintah, instansi terkait maupun seluruh lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, rekan-rekan dari media cetak elektronik, semua bahu-membahu dalam mewujudkan Harkamtibmas. Kalau dari jumlah personil kami sangat kurang, karena terus terang kalau dari jumlah personil kita sangat kekurangan. Tetapi itu bukan merupakan suatu kendala, hambatan bagi kami. Kami bermitra dengan masyarakat. Kita ada Pokdar Kamtibmas. Kita memiliki Dai Kamtibmas yang setiap hari Jumat, setiap hari Minggu dia di gereja, Dai Kamtibmas. Kalau itu pendeta Kamtibmas ya di gereja. Kalau di Dai Kamtibmas dia selalu di setiap sholat Jumat menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Itu merupakan mitra kami, Polres Metro Bekasi Kota. Ada kelompok Pokdar Kamtibmas yang tersebar di seluruh kecamatan yang bekerja sama dengan Kapolsek, Camat dan Ramil. Ini merupakan kekuatan bagi kami untuk mewujudkan situasi aman dan kondusif di Kota Bekasi. Ini terakhir Pak, pesan-pesan Bapak untuk ke lapisan kota masyarakat Kota Bekasi apa Pak untuk Kamtibmas ini Pak? Ya, pesan saya harapan saya kepada seluruh lapisan masyarakat, bagaimana Bekasi
menuju arah lebih baik sesuai dengan visi misi yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota dan visi misinya, tentu harus Polres dukung itu, tentu seluruh lapisan masyarakat menuju Bekasi keren, ya, Bekasi yang hebat, cerdas. tentu Bekasi yang cerdas, ihsan juga. Perlu kesadaran masyarakat, terutama sadar berbagai macam permasalahan, sadar Kamtibmas, sadar hukum, sadar tertib lalu lintas, ya, tertib aturan, ya, kesemuanya itu kalau masyarakat sudah sadar hukum, tertib lalu lintas, tidak semeraut, tidak parkir sembarangan. Ini suatu modal yang sangat mendasar, menjadi contoh bagi masyarakat lain, karena kita penyangga ibu kota Jakarta. Ini modal yang sangat kuat. Kalau masyarakat tertib hukum, tertib lalu lintas, ya, tentu investasi akan masuk, yang tentu harapannya Kota Bekasi makin keren, makin sejahtera, PAD-nya makin banyak, yang tentu nanti pembangunannya akan dirasakan oleh masyarakat. Gitu Mas Nio. Makasih Pak. Salam pena.